to my channel. Kali ini aku mau kasih tahu informasi terkait The Ordinary yang palsu ataupun yang asli. Nah, aku tuh sebelumnya baru beli banget nih si produk The Ordinary ini di suatu all shop di Shopee, dan aku lihat banyak yang bilang dari logo dan lain-lainnya bilang kalau yang seperti ini itu palsu. Tapi jangan buru-buru kalian buang produk kalian, tapi cek dulu kebenarannya. Untungnya aku ketemu YouTuber namanya Melisa, nanti aku kasih tahu YouTubernya di description box. Dia itu beli produk The Ordinary di websitenya langsung, jadi dia yakin itu produk asli. Dan dia bandingin produk dia yang sebelumnya sama yang dia baru beli. Jadi dia punya 2 botol produk The Ordinary yang versi lama dan versi baru. Udah itu, dia juga kasih tahu nih spot-spot mana aja nih yang beda dari versi lama dan versi baru. Contohnya yang alpha arbutin ini, nanti aku kasih tahu perbedaannya dari hasil aku screenshot dari YouTube Melisa. Jadi aku kan sempat bingung ya, sempat ragu. Banyak banget nih yang bilang The Ordinary fake versus The Ordinary original. Dan itu yang ngomong pun berbeda-beda, ada yang kayak gini yang asli, kayak gitu yang asli. Jadi tuh bikin resah. Padahal ini aku belinya juga di seller resmi, dan harganya pun harga normal ya, bukan harga yang jatuh banget gitu. Jadi seharusnya sih ini asli. Dan di sini aku kasih tahu spot-spotnya aja, dan nanti juga akan aku tampilin gambarnya. Kalau yang produk ini, yang kalau kata Melisa itu ini tuh yang old version atau produk lamanya, dimana di bagian sini tuh Ayong. Nah, kalau yang asli tulisannya bukan Ayong tapi kayak gini. Kemudian di bagian belakangnya ini, kalau yang versi baru, bagian ininya itu ada di sebelah bawah. Nanti aku tunjukin lagi, maksudnya kayak gini. Bagian sininya pun beda. Dia juga bilang kalau tentang stempel ini tuh nggak selalu mesti ada di sebelah sini. Kan dibilang nih ada yang asli katanya lebih ke bawah botol. Nah ini kan aku ada di tengah-tengah, dari bawah botol nih, di sebelah sini, nggak ke bawah banget. Ini pun asli, jadi nggak bisa ngelihat patokan dari sini. Ada yang agak ke atas, ada yang agak ke tengah, ada yang agak ke bawah, bahkan ada yang di belakang sini. Itu hanya masalah dari cetakan mesin aja menurut Melisa. Kemudian dari warnanya, kalau yang old version katanya lebih ke kuning, yang baru itu lebih bright. Nah ini aku punya 2, yang alpha arbutin dan niacinamide. Ini juga aku udah compare, jadi Melisa ini punya banyak di Ordinary-nya. Jadi jangan buru-buru buang produk kalian. Misalnya kalian punya produk yang lama nih kayak aku, terus kalian beli di seller, dikasih produk baru, terus kalian bilang produk itu produk palsu. Padahal itu produk The Ordinary original tapi yang barunya, tapi kalian nggak tahu. Atau sebaliknya,
kalian beli yang produk baru, kemudian beli selanjutnya lagi dapat yang produk lama. Kalian bilang produk lama ini palsu, padahal ini produk lamanya yang mungkin bukannya lama udah expired ya, tapi kan penjualan itu nggak selalu berputar keluar yang baru. Ini masih ada produk lamanya yang belum terjual. Jadi selama kalian beli produknya bukan yang murah banget, dan dicium juga wanginya nggak yang wangi aneh-aneh, itu besar kemungkinan produk kalian asli. Di sini aku cuma rangkum aja kalau ada di Ordinary versi lama dan versi baru, dan di Ordinary ini ganti kemasan dari waktu ke waktu. Jadi kalau yang punya kalian itu misalkan ada perbedaan di tata letaknya atau di kemasannya dan lain-lain, kalian pastiin dulu produk kalian itu beneran fake atau asli. Jadi jangan buru-buru ngeklaim produk kalian ini palsu nih. Pastiin dulu apakah kalian dapat produk yang baru mungkin atau produk yang lama, karena pasti kan perbandingan kita itu kok produknya beda ya sama yang sebelumnya kita beli. Apalagi misalnya kalian belinya di tempat yang resmi, itu udah pasti asli ya. Tapi yang banyak kita bingung itu kan di Ordinary dengan harga yang lebih murah. Lebih murahnya juga tapi nggak yang murah banget ya. Kalau murah banget itu udah pasti palsu. Yang lebih murah, terus kita nggak tahu nih seller tuh trusted apa enggak. Nah, buat mastiinnya kalian lihat dulu produknya, dibandingin dulu, barangkali kalian itu terima produk lama ataupun produk barunya. Dan mungkin dari sini juga banyak permainan dari seller-seller yang ngeklaim kayak gini palsu, kayak gitu asli, buat dapat keuntungan. Sebagai contoh, aku sebelum lihat YouTube Melisa itu, aku lihat YouTube orang Thailand. Dia tuh pakai di Ordinary yang versi lama dan sudah habis. Lalu dia beli di Ordinary yang baru di Singapura. Yang baru itu warnanya memang lebih yellowish atau lebih kekuningan. Dan dia bilang dia beli produk yang palsu dan dia bandingin sama produk dia yang lama. Dan dia ngeklaim itu palsu. Padahal itu produk barunya memang packagingnya seperti itu. Sebaiknya kalian pastikan dulu daripada nanti menyesal di kemudian hari udah buang itu produk. Dan pasti kalau kita dapat produk palsu kan sakit hati ya ampun, buang-buang duit gitu. Walaupun misalnya harganya menurut kalian murah, tapi kalau itu palsu kan jadinya sedih juga. Ya ampun, dapat produk palsu padahal udah ditunggu-tunggu nih, mau dipakai nih, mau dicoba nih segala macam. Padahal itu kalian produknya asli, jadi jeleknya tuh 2 kali dong. Dan sejauh ini aku yakin produk yang aku beli ini adalah produk versi lamanya. Jadi aku nggak ragu buat pakai karena harganya pun masih harga masuk akal, bukan harga yang terjun bebas. Dan dari baunya pun, ini bau siram, karena aku sebelumnya itu pakai yang merek Something. Ini sekarang aku pakai di Ordinary dan bau-baunya pun mirip kayak gini. Kalau yang palsu pasti udah ada bau aneh lah. Misalnya kalau yang palsu itu ada bau lem atau ada bau menusuk, bau yang mengganggu dan segala macam. Memang sangat simpang siur banget ya berita di Ordinary yang fake itu. Bahkan yang aku bilang tadi, ada YouTuber bilang produk dia itu palsu padahal itu produk ori tapi yang packaging baru. Karena banyaknya produk di Ordinary, banyak orang yang takut dapat produk fake. Sejauh ini aku juga yakin kenapa produk yang aku milikin ini asli, karena di bawah sini kan nih ada barcode-nya nih. Aku juga udah nge-scan ini dan ini memang keluar bahwa produknya itu betul produk di Ordinary yang niacinamide, ataupun yang ini produknya di Ordinary yang alpha arbutin plus HA. Jadi yang pertama tips dari aku, sebelum kalian cek dulu kemasannya ini apakah yang kalian miliki yang lama atau yang baru, dilihat nih dari botol ini. Kemudian juga dicek dari bagian barcode-nya, kalau di scan-nya itu betul atau enggak.
Nanti aku kasih tahu nge-scan-nya kemana. Dan dipastikan harga yang kalian beli itu bukan harga yang murah banget atau yang terjun bebas. Kemungkinan besar itu yang palsu. Jadi beli dengan harga yang masuk akal aja. Dan kalau memang kalian takut banget dapet yang palsu, karena ini kan jujur aja sulit dibedakan dan beritanya pun banyak banget berita The Ordinary palsu versus original. Mending kalian beli di seller yang sudah ternama, seller yang memang menjual produk-produk The Ordinary ini secara resmi. Contohnya ada Pony Beauty. Sebelumnya juga aku nonton YouTube-nya Pony Beauty. Dia kasih tahu The Ordinary fake versus ori. Kalau dari Pony Beauty bilang, The Ordinary-ku yang seperti ini itu The Ordinary yang palsu. Ternyata ini The Ordinary yang versi lama. Menurut Melissa yang sudah repurchase produk ini di websitenya resmi. Dan aku secara pribadi lebih percaya dari omongan Melissa, walaupun produk yang dijual dari Pony Beauty itu udah pasti asli karena dia udah BPOM. Dan kalau belinya dari Pony Beauty pun sininya pun udah ada BPOM-nya, karena dia memang sudah resmi ya. Kalau yang produk misalnya lebih murah yang kalian dapat, bisa jadi ini produk import, makanya si sellernya bisa jual lebih murah. Dan dipastikan biasanya tidak ada tulisan BPOM di sini. Oke, sekian tips dari aku. Semoga kalian dapat produk yang asli ya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bye-bye.